Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia. Anggota kelompok kami itu Alif Muhammad Abdillah, Julia Elizabeth, Muhammad Rafi Sidik, dan Silmi Aulaya Rohmah. Mahasiswa pada umumnya dituntut mampu berpikir secara sistematis dan sistemik. Sistemik artinya mampu berpikir secara utuh dan menyeluruh. Sedangkan sistematis berarti memiliki alur pemikiran yang logis dan teratur serta memperhatikan keterkaitan antar komponen. Untuk mengawali itu semua, tentunya mahasiswa perlu menggali pemahaman tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia atau yang disingkat SPNI secara sistematis dan sistemik. Pengertian Sistem Pendidikan Nasional Indonesia. Sistem yang berasal dari bahasa Latin dan bahasa Yunani adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pendekatan sistem adalah cara-cara berpikir dan bekerja yang menggunakan konsep-konsep teori sistem yang relevan dalam memecahkan masalah. Jadi, pengertian pendidikan dari pendekatan sistem, pendidikan merupakan sebuah sistem yang memiliki komponen dengan diferensiasi fungsi akan tetapi kohesif dan saling terintegrasi dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Menurut Mudia Harjo pada tahun 2002, secara fungsi, pendidikan nasional adalah sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu negara kebangsaan dalam rangka mewujudkan hak menentukan nasib sendiri atau right of self-determination dalam bidang pendidikan. Secara struktur, pendidikan nasional sebagai sistem merupakan keseluruhan kegiatan dari satuan-satuan pendidikan yang direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan dalam rangka menunjang tercapainya tujuan nasional. Secara yuridis pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 3, Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Melalui uraian di atas, disimpulkan bahwa sistem pendidikan nasional berfungsi secara sistemik dan sistematis. Sistemik dapat dipahami bahwa SPNI melibatkan komponen yang bekerja secara menyeluruh dari wilayah mikro sampai makro, dan sistematis dapat dipahami bahwa setiap komponen bekerja secara terpadu dan saling terkait satu sama lain sehingga memiliki alur yang teratur dan terstruktur. Selanjutnya, analisis suprasistem pendidikan nasional. Suprasistem dari sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan dalam bernegara dan berbangsa. Dapat dilihat dalam bagan bahwa suprasistem pendidikan nasional mencakup masyarakat nasional domestik atau masyarakat dalam negeri sebagai lingkungan proksimal, lingkungan yang berhubungan erat dengan sistem pendidikan nasional Indonesia, dan masyarakat internasional sebagai lingkungan distal atau lingkungan yang berada di luar sistem. Sistem ini tentunya memiliki tujuan, yaitu mencapai tujuan nasional. Pertama, sistem sosial budaya. Sistem sosial budaya adalah keseluruhan bentuk tatanan kehidupan bersama yang mempunyai pola budaya tertentu. Untuk karakteristiknya, yang pertama, keseluruhan tatanan kehidupan bersama dapat dibedakan dalam bentuk kelompok-kelompok psikologis yang terdiri dari 2 orang atau lebih, yang memiliki hubungan di antara anggota-anggotanya saling bergantung, anggota-anggotanya menyebarkan sebuah ideologi atau seperangkat kepercayaan, nilai-nilai, dan norma-norma yang mengatur tindakan bersama. Lalu ada organisasi sosial, yaitu sebuah sistem yang terpadu dari kelompok-kelompok psikologis yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan yang dirumuskan. Yang kedua, setiap kelompok dari
Setiap kelompok dan perpaduan dari keberadaan kelompok mempunyai pola-pola budaya tertentu yang di dalamnya mengandung unsur budaya material dan budaya spiritual. Implikasi atau keterlibatan sistem sosial budaya bagi sistem pendidikan nasional ada dua. Yang pertama, kondisi sistem sosial menjadi landasan ekologis sistem pendidikan nasional. Yang kedua, kondisi sistem budaya menjadi landasan ideal dalam sistem pendidikan nasional. Selanjutnya adalah sistem biososial atau penduduk. Di sini penduduk adalah kumpulan orang yang menghuni suatu kesatuan wilayah. Sistem biososial yaitu kumpulan orang yang memiliki struktur tertentu. Penduduk memiliki dua aspek yaitu statis dan dinamis. Statis yang berkenaan dengan jumlah dan komposisi berdasarkan usia, pekerjaan, jenis kelamin, penghasilan, dan sebagainya. Dinamis yang berkenaan dengan pertumbuhan, gerakan penduduk, dan perubahan-perubahan komposisi penduduk dalam kurun waktu tertentu. Penduduk sebagai sistem biososial menyiratkan adanya suatu permintaan masyarakat akan pendidikan, atau bisa disebut society's social demand on education, secara kualitatif dan kuantitatif dan menjadi landasan operasional sistem pendidikan nasional. Yang ketiga adalah sistem ekonomi makro. Studi perilaku perekonomian secara agregat, misalnya tentang laju inflasi dan pengangguran dan neraca, pembayaran, dan nilai kurs. Menurut Samuelson, tujuan ekonomi makro adalah tingkat output real yang tinggi dan terus meningkat, tingkat kesempatan kerja yang tinggi dan pengangguran yang rendah, tingkat harga yang stabil atau naik secara perlahan-lahan, hubungan ekonomi luar negeri yang ditandai dengan nilai kurs asing dan nilai ekspor yang seimbang. Keterlibatannya bagi sistem pendidikan nasional. Yang pertama, kondisi ekonomi makro negara menjadi landasan operasional sistem pendidikan nasional. Misalnya pendapatan nasional atau GNP dan tingkat pertumbuhan sebagai output ekonomi makro menyiratkan besar kecilnya kemampuan negara secara potensial dalam menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh sistem pendidikan nasional. Contohnya lagi yaitu kebijaksanaan fiskal atau kebijaksanaan dalam penyusunan belanja negara atau government expenditure. Antara lain menentukan berapa besar belanja yang disediakan untuk pendidikan. Contoh lainnya yaitu kebijaksanaan moneter dan tingkat pertumbuhan ekonomi makro. Yang kedua, pendapatan per kapita menjadi landasan operasional sistem pendidikan, dalam arti menentukan rata-rata setiap keluarga dalam menyediakan biaya pendidikan. Yang terakhir adalah sistem politik. Sistem memperoleh kekuasaan dan menggunakannya untuk mewujudkan cita-cita hidup bernegara dan berbangsa. Untuk karakteristiknya, sistem politik berhubungan erat dengan paham nasionalisme yang dianut. Pada dasarnya, ada dua tipe utama paham nasionalisme, yaitu nasionalisme liberal yang dianut oleh USA, Inggris, dan sebagainya. Lalu ada nasionalisme kolektif atau sentralistik yang dianut oleh Perancis, Indonesia, dan lain-lain. Penerapan sistem politik berhubungan erat dengan tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat serta kearifan para pemimpinnya. Sistem politik menentukan kebijaksanaan umum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mempengaruhi terhadap operasi-operasi sistem-sistem lainnya. Untuk keterlibatannya, yang pertama, kondisi sistem politik menjadi landasan manajerial sistem pendidikan nasional. Pola pemerintahan negara mempengaruhi pola-pola perencanaan pendidikan nasional makro, kepemimpinan strategik pendidikan mikro, pengorganisasian pendidikan makro, pengawasan fungsional pendidikan makro, dan pengembangan pendidikan makro. Dan yang kedua, kondisi sistem politik menjadi landasan manajerial sistem pendidikan nasional yang dalam arti menjadi titik awal dimulainya perubahan atau perombakan struktur pendidikan nasional. Selanjutnya, peta umum sistem pendidikan nasional.
Di sini terdapat sebuah diagram sebagai representasi dari peta umum sistem pendidikan nasional. Dimulai dari input, masuk ke proses, dan menghasilkan output. Dari input sampai output ada yang namanya feedback. Nah, feedback ini bisa diartikan sebagai umpan balik dari proses yang sedang atau telah berjalan, yang nantinya bisa dijadikan acuan untuk perbaikan ke depannya. Lanjut ke komponen input pendidikan yang memiliki pengertian, yaitu segala bentuk informasi tentang produk, bahan baku, alat, tenaga, dan lingkungan yang dipergunakan untuk menyelenggarakan transformasi dalam sistem pendidikan nasional. Nah, menurut Mudya Harjo pada tahun 2002 dan tim MKDP Landasan Pendidikan tahun 2007, si komponen input pendidikan ini dibagi 3, yaitu ada raw input, instrumental input, dan environmental input. Raw input itu sendiri memiliki pengertian, yaitu segala bentuk informasi yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas peserta didik, di mana dua hal ini akan berpengaruh pada profil manusia terdidik kelak atau outputnya. Nah, informasi tentang kuantitas peserta didik ini harus diutamakan supaya dapat menyerap jumlah ideal peserta didik yang sesuai dengan kapasitas lembaga pendidikan, yang mana tujuannya supaya proses belajar mengajar berjalan secara efektif. Dalam wilayah mikro, jumlah ideal peserta didik menyesuaikan dengan kapasitas guru dan sekolah. Idealnya dalam satu kelas terdapat 25-30 orang siswa yang ditangani oleh satu orang guru dan berlaku pada semua jenjang. Selanjutnya, kualitas peserta didik akan membantu guru dalam pelaksanaan proses pendidikan dengan menyesuaikan pada karakteristik, kepribadian, minat, bakat, dan potensi yang dimiliki oleh peserta didiknya. Selain itu, informasi tentang latar belakang pendidikan, keluarga, sosial, dan ekonomi dari peserta didik juga penting dijadikan tolok ukur untuk menentukan kebijakan pendidikan yang akan dilaksanakan. Untuk instrumental input memiliki pengertian, yaitu segala bentuk alat, tenaga, atau bahan yang diperlukan dalam melaksanakan proses operasional sistem pendidikan nasional. Instrumental input dibagi lagi menjadi 2, yaitu perangkat lunak yang berperan sebagai acuan filosofis dan yudiris pelaksanaan SPNI atau Sistem Pendidikan Nasional Indonesia, dan perangkat keras yang berfungsi sebagai alat serta sumber daya yang berfungsi melancarkan operasional dan manajerial SPNI. Perangkat lunak dan perangkat keras akan kita uraikan selanjutnya. Yang pertama, perangkat lunak mencangkup dasar, fungsi, dan tujuan sistem pendidikan nasional. Pada dasarnya, setiap komponen dalam pendidikan nasional harus menjadikan nilai-nilai Pancasila senantiasa melekat pada pelaksanaan proses pendidikan. Selain Pancasila, yaitu dalam pembukaan alinea keempat, bahwa pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang berarti mampu memberdayakan potensi diri untuk memecahkan masalah dan memperbaiki kualitas hidup, di mana hal itu sejalan dengan fungsi pendidikan nasional pada pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta selaras juga dengan tujuan pendidikan nasional dalam pasal 3 dan penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, yaitu berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Perangkat lunak juga mencakup isi pendidikan, yaitu kurikulum, buku, bahan ajar, serta konten materi yang harus dikuasai oleh peserta didik, baik berupa pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Menurut Ki Hajar Dewantara, yang pertama, kurikulum dirancang untuk menuntun perkembangan manusia seutuhnya. Maksudnya tidak hanya aspek kognitif, tetapi juga konsep kodrat alam dan trisakti. Yang kedua, kurikulum bersifat kebangsaan dan budaya nasional, yang tentunya memuat nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, kurikulum berpusat pada alam individual, kebangsaan, dan kemanusiaan. Yang keempat, pengetahuan dalam kurikulum merupakan pewarisan dan penemuan yang berjalan secara bertahap dan progresif.
Maksudnya pewarisan di sini itu budaya dari guru pada murid melalui pembiasaan dan teladan. Dan penemuan ini yaitu pengetahuan melalui proses belajar. Yang kelima, kurikulum ini bersifat kontekstual atau akrab dan dekat dengan siswa. Terus memerdekakan atau membebaskan siswa dari kebodohan, menggempur, memacu semangat berjuang siswa, dan membangun peradaban berkemajuan yang selanjutnya akan bermanfaat lahir dan batin dalam kehidupan bersama. Yang kedua, masuk ke perangkat keras. Perangkat keras ini ada pendidik dan tenaga kependidikan. Bedanya, pendidik ini merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, dan melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama di perguruan tinggi. Itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 29 Ayat 2. Pendidik atau guru adalah pekerjaan yang dilakukan profesional karena berlandaskan keilmuan yang jelas, yaitu ilmu pendidikan atau mendidik, sikap, kepribadian, dan keterampilan dalam upaya humanisasi melalui pendidikan formal. Menurut Dantes tahun 2007, pendidik profesional harus memiliki kualifikasi akademik. Kualifikasi akademik ini yaitu tingkat pendidikan minimal yang harus terpenuhi, dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial yang diperoleh pada program pendidikan profesi guru atau PRG. Sedangkan tenaga kependidikan adalah sumber daya manusia yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 29 Ayat 1. Tenaga kependidikan ini dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, tenaga pendidik atas guru, dosen, konselor, tutor, dan sebagainya. Yang kedua, tenaga fungsional atas penilik, pengawas, peneliti pendidikan. Yang ketiga, tenaga teknis pendidikan, terdiri dari laporan, pustakawan, tenaga administrasi. Dan yang keempat, tenaga pengelola satuan pendidikan. Ini terdiri dari pemimpin atau kepala satuan pendidikan seperti rektor, kepala sekolah, dan sebagainya. Selanjutnya, bagian kedua dari perangkat keras ada sarana dan prasarana pendidikan. Komponen sarana dan prasarana pendidikan merupakan segala bentuk fasilitas yang menunjang terlaksananya proses pendidikan yang berkualitas dan terdepan. Pengertian sarana dan prasarana pendidikan dibedakan sesuai fungsinya, yaitu yang pertama sarana. Sarana pendidikan merupakan semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Contohnya yaitu bahan ajar, buku sumber, kamus, media pembelajaran, dan lain-lain. Yang kedua yaitu prasarana. Prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan. Contohnya seperti sekolah beserta tata ruang yang komplit, halaman, kebun atau taman sekolah, jalan menuju ke sekolah, tata tertib sekolah, dan sebagainya. Sarana dan prasarana dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu tanah, bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah. Urgensi sarana prasarana disebutkan pada Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Sedangkan pada bab 7 Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran seperti perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lain, bahan habis pakai, dan sebagainya. Disebutkan juga bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Contohnya seperti lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, dan lain-lain. Selanjutnya, bagian ketiga dari perangkat kelas yaitu pembiayaan pendidikan.
Dalam pembentukan potensi sumber daya manusia, penggunaan anggaran pendidikan yang efektif dan efisien diharapkan dapat menghasilkan SDM yang tepat guna dan berhasil guna. Proses pembiayaan memiliki 3 prinsip, yaitu keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Selain itu, pembiayaan pendidikan terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu biaya investasi, meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Yang kedua yaitu biaya personal, meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Yang terakhir yaitu biaya operasi, meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, seperti bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasi pendidikan tak langsung. Pemerintah wajib mengalokasikan biaya pendidikan 20% dari APBN atau APBD agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan pendidikan sesuai misi Kemdiknas 5K, yaitu ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan layanan pendidikan, kualitas dan relevansi layanan pendidikan, kesetaraan layanan pendidikan, dan kepastian memperoleh layanan pendidikan. Berikut ini merupakan faktor yang berpengaruh terhadap dinamika pembiayaan pendidikan, yaitu yang pertama kenaikan harga, kedua perubahan relatif dalam gaji guru, ketiga perubahan dalam populasi dan kenaikannya presentasi anak sekolah, keempat meningkatnya standar pendidikan, kelima meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah, dan yang terakhir meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi. Selanjutnya ada environmental input, memiliki pengertian segala bentuk lingkungan yang perlu diperhatikan dan dijadikan patokan untuk mengembangkan transformasi sistem pendidikan menuju tujuan yang hendak dicapai. Environmental input ini mencakup yang pertama lingkungan keluarga. Informasi tentang lingkungan keluarga sangat diperlukan oleh sekolah, institusi, atau lembaga pendidikan. Informasi tentang keluarga berkaitan dengan identitas orang tua, pekerjaan, alamat rumah, domisili, dan informasi penting lainnya. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan. Lingkungan sekolah sangat berpengaruh pada pendidikan belajar dan kepribadian peserta didik. Interaksi sosial di lingkungan sekolah akan membentuk kepribadian peserta didik. Yang ketiga yaitu lingkungan sosial dan budaya masyarakat. Lingkungan sosial masyarakat akan membantu memberikan informasi terkait kondisi, latar belakang, sumber mata pencaharian, kebiasaan budaya, serta nilai-nilai yang dibangun oleh masyarakat sekitar. Lalu yang keempat yaitu lingkungan keagamaan, merupakan input lingkungan yang memberikan informasi terkait pemeluk agama yang hidup dan berkembang di sekitar lembaga pendidikan dan nilai-nilai religius yang dibangunnya. Yang kelima yaitu lingkungan alam, membantu memberikan informasi tentang iklim dan kondisi geografis di lingkungan pendidikan. Yang keenam yaitu sistem atau lingkungan ekonomi, merupakan masukan yang berbentuk studi perilaku perekonomian secara agregat, misalnya tentang kemakmuran dan resesi, output barang dan jasa, total perekonomian dan laju pertumbuhan output, laju inflasi dan pengangguran, neraca pembayaran, dan nilai kurs. Yang ketujuh yaitu lingkungan politik, memberikan informasi tentang keadaan politik yang terjadi pada daerah di mana lembaga pendidikan berdiri atau melaksanakan. Yang selanjutnya adalah proses transformasi dalam sistem pendidikan nasional. Menurut pasal 3 dan penjelasan atas UU RI nomor 20 tahun 2003, proses transformasi pendidikan nasional adalah keseluruhan proses perubahan input pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam pelaksanaannya, proses transformasi sistem pendidikan nasional menggunakan dua pendekatan, yaitu yang pertama, proses transformasi dengan pendekatan manajemen operasional, dan proses transformasi dengan pendekatan edukatif atau pedagogis. Yang pertama, proses transformasi dengan pendekatan manajemen operasional. Proses transformasi dengan pendekatan manajemen operasional melibatkan fungsi-fungsi manajemen atau pengelolaan dalam penyelenggaraan segala bentuk operasional dalam sistem pendidikan nasional. Pendekatan manajemen operasional memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi manajemen strategik,
menghasilkan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum, pelaksanaan, dan teknis pendidikan. Yang kedua, fungsi manajemen personil, menghasilkan tersedianya tenaga kependidikan yang cukup dan bermutu. Yang ketiga, fungsi manajemen material, menghasilkan tersedianya perlengkapan pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan yang cukup dan bermutu. Yang keempat, fungsi manajemen keuangan, menghasilkan tersedianya biaya pendidikan yang cukup memadai dalam menjamin kelancaran atau efisiensi penyelenggaraan sistem pendidikan. Yang kelima, fungsi manajemen informasi, menghasilkan tersedianya informasi pendidikan yang diperlukan oleh lingkungan dalam sistem pendidikan nasional dan lingkungan luar. Kedua adalah proses transformasi dengan pendekatan edukatif atau pedagogis. Pada praktiknya, proses transformasi dengan menggunakan pendekatan pedagogis atau edukatif memiliki 4 bentuk aktivitas, yaitu yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan luas terbatas, yaitu segala pengalaman belajar yang diawali oleh usaha sadar dan terencana dari orang dewasa atau tenaga pendidik, guru, orang tua, masyarakat, untuk memfasilitasi peserta didik berkembang secara signifikan sehingga menjadi manusia yang memiliki kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua adalah pengajaran, yaitu proses perubahan tingkah laku yang terutama tertuju pada pengembangan kemampuan intelektual. Yang ketiga adalah bimbingan, yaitu proses perubahan tingkah laku terutama pada pengembangan kemampuan pribadi yang mampu memecahkan sendiri masalah-masalah belajar dan sosial. Yang keempat adalah pelatihan, yaitu proses perubahan tingkah laku yang terutama pada pengembangan kinerja intelektual, emosional, dan psikomotor. Mundi Harjo 2002. Selanjutnya, ada beberapa prinsip yang harus dipegang teguh dalam melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran yang sudah tergurat dalam UU SPNI Pasal 4 UU Nomor 20 Tahun 2003. Adapun prinsip penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, kultural, kemajemukan bangsa. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna. Yang ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik berlangsung sepanjang hayat. Yang keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Yang keenam, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Lalu, selain keenam prinsip sebelumnya, proses pembelajaran di sekolah perlu memperhatikan standar proses yang redaksinya sudah dirancang oleh BNSP pada tahun 2006. Mengacu pada redaksi pasal 19 ayat 1, maka dapat dipahami bahwa proses pembelajaran yang standar itu memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama interaktif, artinya proses pembelajaran berjalan secara dialogis dan terjalin komunikasi yang multi arah. Yang kedua adalah inspiratif, artinya proses pembelajaran senantiasa memberikan pengalaman berharga bagi peserta didik baik dari segi gaya mengajar pendidik, kekayaan informasi, khazanah ilmu, atau pengalaman belajar yang berkesan, sehingga membangun karakter positif pada diri peserta didik. Yang ketiga adalah menyenangkan. Artinya, proses pembelajaran jauh dari kesan monoton atau jenuh. Selalu saja memunculkan unsur inovasi dan estetika, sehingga berdampak positif bagi peningkatan semangat dan kebahagiaan peserta didik. Yang keempat adalah menantang. Artinya, proses pembelajaran selalu memancing kuriositas peserta didik dan mempelajari sesuatu. Yang kelima adalah motivasi peserta didik untuk berpartisipasi. Artinya, proses pembelajaran senantiasa melibatkan peran semua peserta didik. Yang keenam adalah memberikan ruang untuk kreativitas dan prakarsa. Artinya, proses pembelajaran senantiasa mengedepankan output berbasis karya dari peserta didik. Yang ketiga adalah komponen output pendidikan. Output hasil pendidikan merupakan kualitas dan kuantitas manusia terdidik, hasil dari proses pendidikan ideal yang telah dilalui dengan melibatkan beragam komponen pendidikan yang telah dijelaskan sebelumnya. Tujuan pendidikan yang telah dirumuskan terlihat representasikan manusia terdidik yang memiliki kecerdasan intelektual, sosial, dan spiritual secara merata. Yang pertama adalah kecerdasan intelektual atau individu.
Tujuan pendidikan nasional yang merepresentasikan manusia dengan kecerdasan intelektual adalah manusia sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Kecerdasan yang dimaksud di sini adalah multiple intelligence, yang mencakup kecerdasan linguistik, logika matematik, spesial, kinestetik, musikal ritmik, dan naturalistik. Yang kedua adalah kecerdasan sosial dan kecerdasan emosional. Dalam hal ini, kecerdasan sosial dan emosional merupakan kecerdasan yang berkaitan dengan bagaimana pikiran mengendalikan hubungan antar pribadi dan sosial secara harmonis dengan afeksi dan dibalut dengan tanggung jawab. Yang ketiga adalah kecerdasan spiritual. Yang dimaksud adalah dapat dipahami sebuah konsep manusia paripurna perlu diawali dan dilengkapi oleh spiritual keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Menurut Mudia Harjo 2002 dan Ibrahim 2017, karakteristik dari konsep manusia terdidik adalah sebagai berikut. Yang pertama, pribadi yang terus belajar. Yang kedua, anggota masyarakat yang baik. Dan yang ketiga adalah hamba Tuhan yang baik. Baik, mungkin sekian presentasi materi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.